Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang nggak bosan-bosannya nonton. Like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga rezekinya terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini, Mimin mau mendongengkan film yang agak sedikit berbeda loh kawan. Mimin pengen menceritakan buat kalian film series zombie yang berjudul The Last of Us, yang diadaptasi dari sebuah video game yang dikembangkan oleh Naughty Dog, yang kini difilmkan dan disutradarai oleh Craig Mazin. Jangan lama-lama lagi ya kawan, cepat ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berawal sebelum wabah jamur itu terjadi ya kawan. Semua warga menjalani kehidupan seperti biasanya. Yang dimana kita diperkenalkan dengan Sarah, yang mempunyai ayah bernama Joel dan pamannya bernama Tommy, yang sedang sarapan bareng sebelum melakukan aktivitas mereka. Tibalah malam di mana Sarah memberikan hadiah ulang tahun kepada ayahnya loh kawan, berupa jam tangan dan kaset film yang membuat ayahnya pun senang bukan kepalang. Lalu mereka nobar hingga membuat Sarah pun tertidur. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja Tommy menelpon kepada Joel bahwa dirinya sedang berada di kantor polisi dan meminta untuk dibebaskan olehnya. Lalu Joel pun langsung mengantarkan Sarah ke kamarnya dan bergegas mendatangi Tommy. Sarah yang terbangun, gegara mendengar suara helikopter pun langsung mencari ayahnya, namun tak menemukannya. Yang justru dikagetkan dengan kedatangan dogi milik tetangganya itu, yang tiba-tiba saja menghempas jendela loh kawan. Sarah pun langsung menghampirinya sekaligus melihat keadaan di luar. Ketika Sarah ingin masuk ke dalam rumah, ia melihat pintu tetangganya itu terbuka. Lalu ia pun mengeceknya dan menemukan kakek Hattori yang sudah berlumuran darah, yang ternyata telah digigit oleh nenek Miyabi loh kawan. Sarah pun keluar dari rumah itu yang ingin diserang oleh nenek Miyabi. Yang untung saja, ayahnya tiba-tiba datang dan melihat pergerakan dari nenek Miyabi tersebut. Ketika nenek Miyabi ingin menyerang, langsung dihantam oleh Joel menggunakan kunci pipa yang dipegangnya. Lalu mereka pun langsung pergi dari tempat itu untuk mencari tempat aman dari manusia yang sudah mulai terjangkit virus jamur tersebut. Namun, ketika di jalan tol, mereka dihadapkan dengan keadaan jalan yang sudah macet akibat blokade yang telah dilakukan oleh para militer. Tapi Joel memilih jalan lain agar bisa bebas dari kemacetan itu dan bisa cepat sampai ke dermaga yang ingin mereka tuju sekarang. Tapi lagi-lagi kawan, mereka harus melambatkan kendaraannya, yang dimana kerumunan warga sudah berhamburan seperti lari dari sebuah serangan. Dan benar saja, ternyata mereka diserang oleh manusia yang sudah terinfeksi oleh wabah jamur tersebut. Ketika ingin menghindari kerumunan itu, tiba-tiba saja membuat mobil yang mereka kendarai terbalik akibat hantaman keras dan membuat mereka harus cepat keluar dari mobil tersebut. Are you okay? Are you okay? Ketika Joel dan Sarah mencari jalan lain, mereka dihadapkan dengan manusia yang sudah terinfeksi. Yang dimana Joel dan Sarah harus berurusan dengan makhluk itu loh kawan. Namun tiba-tiba makhluk itu ditembak mati oleh Pak Kentara dan membuat pelarian mereka pun terhenti. Tapi tak disangka, militer itu ingin menembak mati mereka berdua yang mendapatkan perintah dari atasannya. Joel dan Sarah pun mencoba lari dari militer itu. Untung saja Tommy langsung menembaknya. Namun ternyata Sarah harus gugur dari pelarian ini yang telah tertembak oleh militer tadi. Dari kota inilah wabah jamur itu terjadi. 20 tahun ketika wabah itu terjadi, di mana warga yang selamat
berada di tempat karantina yang bernama Verde. Di tempat ini memiliki aturan yang ketat agar dapat menghindarkan mereka dari penyebaran virus, sehingga siapapun yang melanggar akan dieksekusi mati. Di sini, kita diperkenalkan dengan Tess, istri sambung dari Joel, yang dimana mereka merencanakan sesuatu untuk mencari Tommy, adik dari Joel. Namun, mereka harus mengumpulkan beberapa perlengkapan seperti baterai untuk menghidupkan truk yang ingin mereka gunakan. Kini, Joel dan Tess mulai melakukan aksinya. Mereka pun melewati sebuah lorong dan masuk ke jalan pintas, yang dikagetkan dengan satu zombie jamur yang sudah mati. Lalu mereka pun melanjutkan aksinya. Ketika telah sampai di tempat tujuan, mereka melihat suasana di sana sudah kacau berantakan, di mana Joel dan Tess menemukan baterai yang dibawa dan ingin dijual kembali oleh Robert telah rusak. Di sini, kita diperkenalkan lagi dengan Ali dan pemimpin Firefly Boston yang bernama Marlena, yang dimana sebelum kedatangan Joel dan Tess telah terjadi adu mekanik yang dilakukan oleh anggota Robert tadi. Di sini, Marlena bernegosiasi dengan Joel dan Tess untuk mengantarkan Ellie ke tim Firefly yang ada di Old State House. Marlena mengandalkan Joel dan Tess karena mengetahui kemampuan mereka bukan kaleng-kaleng. Sebagai imbalannya, Marlena akan memberikan apa yang dicari dan dibutuhkan oleh mereka. Lalu Joel dan Tess pun menyepakati perjanjian tersebut, lalu membawa Ellie ke tempat yang mereka inginkan. Sebelumnya, Joel dan Tess membawa Ellie terlebih dulu ke tempat tinggal mereka, karena mereka akan melakukan aksinya ketika malam tiba. Ini Joel, Tess, dan Ellie mulai melakukan aksinya dengan melewati sebuah terowongan guna menghindari banyaknya petugas yang berjaga di tempat karantina ini. Ketika berhasil melewati petugas sebelumnya, tanpa mereka sadari, tertangkap tangan oleh seorang petugas Lokawan yang langsung menodongkan senjata kepada mereka. Yep, going to spy the book. Namun, Joel yang seperti orang kerasukan ini langsung menerkam petugas tersebut, lalu menghajarnya hingga mengeluarkan kecap di wajahnya Lokawan, dan mereka pun langsung melanjutkan aksinya. Dari sinilah petualangan mereka pun dimulai. Di sini, scene berpindah ke kota Jakarta ya kawan, yang dimana kita diperkenalkan dengan artis senior dari Indonesia bernama Christine Hakim yang berperan sebagai Ibu Ratna, seorang ilmuwan mikologi dari Universitas Indonesia, yang dijemput oleh 2 orang petugas militer untuk melakukan penelitian di sebuah lab. Bu Ratna, kita memiliki orang yang tepat. Ibu merasa mual. Sebaiknya ibu segera keluar. Di sini, Ibu Ratna dihadapkan dengan korban yang akan ditelitinya. Ketika cek dan recek, Bu Ratna menemukan sebuah gigitan manusia yang ada pada kaki korban tersebut. Apa ini gigitan manusia? Lalu, ketika meneliti lebih lanjut, Bu Ratna menemukan seperti mihun yang bergerak saat ia mengambilnya dari mulut korban itu loh kawan. Dengan kepanikannya, Bu Ratna pun langsung meninggalkan korban dan mengakhiri penelitiannya. Lalu, Bu Ratna menjelaskan kepada bapak militer itu bahwa ini adalah sebuah spesies jamur Cordyceps dan menanyakan awal di mana kejadian dari korban tersebut. Lalu, Pak militer ini pun menjelaskan semua kejadian itu kepada Bu Ratna. Di barat kota. Lalu bagaimana dengan orang yang digigitnya? Telah menjadi keharusan sesuai dengan prosedur. Mereka harus tetap dieksekusi. Lalu pekerja yang lain bagaimana? 14 orang hilang.
Kemudian meminta Bu Ratna meracikan sebuah vaksin untuk menghentikan virus ini. Bu Ratna, kalian butuh vaksin. Butuh obat. Namun Bu Ratna pun mengatakan bahwa sepanjang penelitiannya, ia belum menemukan vaksin atau obat yang bisa menghentikan penyebaran virus tersebut. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Lantas Bapak militer tadi meminta solusi, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bu Ratna pun memberikan jawaban yang sangat amat tidak mungkin dilakukan, yaitu meratakan kota ini beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Bom. Dari kota inilah wabah jamur itu terjadi dan menyebar ke seluruh dunia. Kini, kita berpindah lagi ke Joel, yang dimana bersama dengan Tess, mengawasi Ali yang sedang istirahat untuk memastikan Ali benar-benar tidak terinfeksi dari virus tersebut. Lalu dengan percaya dirinya, Ali pun memperlihatkan bekas gigitan dari zombie jamur tersebut yang menjelaskan kepada Joel dan Tess bahwa ia sudah dikarantina oleh Marlena setelah ia digigit oleh zombie itu. Tess yang percaya dengan curhatan hati Ali pun langsung meyakinkan kepada Joel bahwa maksud Marlena untuk mengantarkan Ellie ke tim Firefly yang ada di State House itu untuk menjadikannya sebagai sampel vaksin. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, Tess menanyakan kepada Ellie kapan ia mulai digigit oleh zombie. Lalu Ellie pun menceritakan semuanya kepada Tess. How did you get bit? It's gonna be anything in there, and then one just came at me out of nowhere. So it was just you in there alone? Yeah. Everyone said the open city was crazy. Not exactly like that. You know, people Yang like to tell dimana stories. sempat membuat mereka kaget dengan suara rongan zombie yang entah dari mana asalnya. What was that? Let's keep moving. I don't even know what this is. Have you heard of book fucking fabulous? Well, I mean, maybe I could climb up there. Sampailah mereka di suatu tempat yang dimana Tess melihatkan kumpulan zombie yang sedang berjemur kepada Ellie dan membuat ia terkenyut melihatnya. Tess juga mengatakan mereka semua terhubung oleh jamur-jamur itu, sehingga bila terinjak satu saja akar jamur tersebut akan bisa membangunkan mereka semua. Lalu mereka pun mencari jalan pintas melalui sebuah museum. Way across from the top floor. Well, then I guess it's fine. It's bone dry. Marlene packing one of these, or? Okay, so more ground rules. We're gonna go slow. Yes. Oh shit. Finally, some fucking luck. What the fuck did that? Maybe he was attacked outside and crawled through the door. Would you hear? 'Cause I've been attacked by one and it wasn't like that. Not quiet. Silent. Whoa. No question. Dengan rasa hati-hati, langkah demi langkah, mereka lewati semua akar jamur tersebut. Namun sudah berhati-hati pun, mereka hampir saja tertimpa oleh bangunan yang rubuh loh kawan. Dan tiba-tiba, terdengar suara zombie yang ternyata menghampiri sumber suara itu berasal.
Mereka pun mencoba menghindarinya, namun lagi-lagi suara desahan nafas Ellie ini membuat zombie itu mengetahui mereka loh kawan. Dan terjadilah adu mekanik antara Joel dengan zombie tersebut. Lalu Tess membawa Ellie lari dari zombie itu, tapi ternyata muncul satu zombie lagi yang juga mengejar mereka. Ketika terjadi kejar-kejaran, Joel yang melihat Ellie bersembunyi di balik meja mencoba untuk menolongnya. Namun, tanpa sengaja Joel menginjak pecahan kaca yang membuat zombie itu kembali memburunya. Namun bisa dilumpuhkan dengan Joel yang menembak berulang kali tepat di kepala zombie itu. Tapi lagi-lagi muncullah satu zombie yang kembali ingin menyerangnya. Untung saja, Tess pun langsung menghantam zombie itu menggunakan kampak Wiro Sableng 212 loh kawan. Dan dilanjutkan dengan tembakan yang dilakukan oleh Joel tepat di kepala zombie tersebut. You're right. Twisted ankle. You alright? Well, I didn't shit my pants. You fucking kidding me? I mean, if it was gonna happen to one of us. Hey, let's get the fuck out of here. Mereka yang selamat dari kejaran zombie itu langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju ke State House. Come on, let's get there before it's dark. Namun, setibanya di sana, mereka tak menemukan satu orang pun dari tim Firefly yang masih hidup. They went inside. Tess. Come on! Justru mereka juga sudah meninggal loh kawan dan terinfeksi dari zombie tersebut. I mean, there's gotta be a fucking radio or something, right? Who killed them? Petra? One of them got bit. Kini mereka pun mencari sesuatu yang diharapkan. I don't know, just west. Okay, well, Joe, can you help me? No, we are going home. This is not my fucking home! Namun lagi-lagi, nasib sial menimpa Tess yang dimana dia juga telah terinfeksi dari virus zombie tersebut. She's infected. Show me. Kemudian, Tess mencoba meyakinkan Joel lagi dengan melihatkan bekas gigitan yang ada di tangan Ellie tidak mempengaruhi infeksi virus terhadapnya, tapi berbeda dengan gigitan yang ada pada dirinya. Dan meminta Joel untuk membawa Ellie kepada Bill dan Frank. I need you to get her to Bill and Frank's. This is real. No, I can't. They won't take her. They're not gonna take her. Ask you for anything, not to feel the way I felt. Now, you get her there. Di tengah perbincangan mereka, Ellie dikagetkan dengan zombie yang bergerak langsung ditembak oleh Joel. Namun, tembakan Joel itu justru mengundang kehadiran zombie-zombie tadi yang kini mengarah ke tempat mereka. How many? All of them. Maybe a minute. Say who you can say. Lalu tanpa pikir panjang, Joel langsung membawa Ellie pergi meninggalkan Tess. Di sini Tess pun mencoba menyalakan korek api miliknya. Namun salah satu zombie-zombie yang mengejar Ellie dan Joel menyadari Tess yang telah terinfeksi. Lalu mendekati Tess dan langsung menciumnya dengan lidahnya yang berjamur. Di sini Tess yang berhasil menyalakan korek apinya tadi langsung meledakkan dirinya bersama dengan zombie-zombie tersebut. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Mohon bersabar ya untuk video selanjutnya. Kalau ada kurangnya,
Mimin butuh saran dan kritik dari kalian loh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya kawan.